Berarti untuk durability udah aman banget. Durability oke. Ini boleh diketok. Aduh, kok saya takut ya. Hey Kemendin, welcome back with me Yugo King. Kali ini kita akan nge-review dua produk yang udah ada di sebelah gua. Buset, tingginya segede gua ya Kemendin ya. Ya, ini adalah digital signage system dari Goodview. Tapi untuk menjelaskan lebih rincinya lagi, lebih detailnya lagi, kita akan undang Bro Ferry dari Innograph. Yo, Bro Ferry. Halo Bro. Halo, Sehat. Sehat terus. Gimana Bro Ferry, sehat ya? Sehat juga. Oke. Jadi kita akan menjelaskan soal digital signage system. Jadi pasti kalian sudah sering lihat nih ya produk seperti ini di tempat umum, di pusat perbelanjaan, bahkan sekarang minimarket seperti yang suka bersaing tuh kanan kiri itu aja udah pakai loh ya kan? Ya, udah dipakai. Mungkin Bro Ferry bisa jelaskan sedikit nih digital signage system tuh apa sih yang simple aja gitu. Oke. Digital signage system itu adalah alat untuk memvisualkan ya produk atau promosi iklan yang akan kita sampaikan ke audiens. Seperti itu. Simpelnya kita mempromosikan sesuatu, contohnya kayak ini kan Ayo Klik nih. Ya, betul. Langsung dipromosikan di tempat ramai gitu ya. Oke, keren sekali. Gitu tuh. Ada penjelasan lagi mungkin yang lebih dalam lagi? Oke, kalau untuk digital signage yang kita tampilkan ini ukurannya 49 inch ya. Sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi kita ngisi kontennya pun simple, hanya connect ke internet, bikin layoutnya, kemudian kita publish melalui over internet. Oh, oke. Jadi untuk setup simple ya, nggak perlu colok-colok. Simple, nggak ini perlu. Cuma colok ini doang loh. Colok power. Power aja untuk nyalain ya? Hanya colok power aja, connect ke WiFi, kita bikin layoutnya, kemudian sesimpel itu dia akan terpublish dengan cara dia mendownload dulu. Seperti itu. Nah untuk yang di kanan saya ini tipe apa nih? Ini tipe Add Display floor stand yang touchscreen, Pak. Touchscreen? Ya, seperti itu. Jadi boleh saya sentuh? Boleh. Silakan disentuh. Karena ini touchscreen ya. Ini mbaknya boleh? Ini aja. Oh iya, nah ini touchscreen. Ini touchscreen. Kita bisa lihat, ini bisa di swipe ya. Jadi di sini kan udah dibuat nih. Ada kontennya juga ya? Website, ada konten, tips, dan Instagram. Ini coba kita klik Instagram ya? Ya. Jadi ini langsung terkoneksi ke Instagramnya Ayo Klik. Karena sudah dibuat kontennya terlebih dahulu ya Pak? Betul, kita udah bikin kontennya terlebih dahulu untuk masuk ke link Instagramnya Ayo Klik, seperti itu. Ini seperti Android nggak sih? Ya, isinya emang OS-nya memang Android. OS-nya pakai Android? Ya, betul. Coba kita follow. Harus login dulu. Ini belum login, oke. Dan ini yang kita lihat di sini adalah yang touchscreen. Yang sebelah kiri? Nah, yang sebelah kiri ini ada yang non touchscreen ya. Jadi non touchscreen itu ya namanya non touchscreen, dia nggak bisa di touch dan interaktifnya itu hanya dynamic aja, hanya kita melihat dan satu arah kan. Ya kalau dengan konten videonya ya kita menyampaikan pesan lewat promo atau lewat iklan atau video yang ditayangkan dari digital signage ini, seperti itu. Oke, jadi ini perbedaannya hanya touch dan non touch ya. Berarti ini untuk mengoperasikannya ntar pakai apa Pak kalau nggak bisa di touch? Oh, kalau nggak mengoperasikannya dengan cara remote ya. Jadi ada remote-nya ya? Ada remote, ada dapat remote-nya juga. Ya. Untuk turn on, turn off-nya juga sebenarnya kita bisa pakai remote ataupun kita lakukan dengan cara remotely dari CMS-nya gitu. Oh, CMS itu apa tuh CMS? Content Management System. Oh, oke, aplikasinya ya. Betul, itu aplikasinya. Organisirnya. Betul. Oke, untuk secara desain ini keren banget ya kemudian. Jadi seperti smartphone yang gede banget gitu ya. Betul. Tinggi. Terus ini apa Pak? Oh, WiFi nih. Nah, itu ininya antenanya. Antena WiFi-nya gitu. Nah, ini juga dilengkapi dengan tempered glass, Pak. Udah tempered glass? Betul. Ini tempered glass nih. Ya, berarti untuk durability udah aman banget. Durability oke. Ini boleh diketok. Aduh, kok saya takut ya. Oh iya benar. Ya. Oke, dan untuk tombol-tombolnya di sini nggak ada ya. Jadi bener-bener langsung port-port aja di belakang ya Pak? Betul. Yang namanya digital signage itu harus buttonless lah kalau istilahnya. Ya. Biar nggak disengin kalau di tempat. Biar nggak disengin. Setuju. Benar ya. Kalau orang bisa isengin mencet-mencet atau
ganti konten dengan USB itu malah bikin rusuh ya. Iya, gitu. karena tipikal orang Indonesia tuh pengen tahu, kepo gitu. Kepo. Ini apa nih, gue pencet bodo amat gak ada yang lihat gitu. Dan itu saya gitu ya. Jadi bagus nih untuk produk-produk seperti ini, kalau yang ditampilkan di tempat umum lebih baik buttonless ya. Buttonless, tidak ya. ada tombolnya buttonless. Meskipun port untuk USB-nya ada di belakang. Ada di bagian belakang ya, kemudian. Jadi di bagian belakang itu ada satu port untuk LAN ya, internet. Terus ada 2 port untuk USB. Ya. Tapi karena di sini sudah ada dilengkapi dengan WiFi, kayaknya kabelannya udah nggak perlu lagi ya Pak ya. Lebih simple ya. Lebih simple karena ya sekarang kita udah connect ke WiFi semua lah gitu kan, device-device. Semuanya sudah wireless. Betul. Nah meskipun dia ada ada port untuk USB, dia nggak bisa sembarangan file format langsung colok USB langsung bisa di play, nggak bisa karena dia punya file format tersendiri. Khusus untuk produk ini gitu. Jadi aman lah kalau di public space ada yang masih ngisengin, nggak akan mungkin memplaykan konten yang mau diisengin gitu. Seperti itu. Bener-bener gak bisa iseng, jadi nggak ada yang bisa mengiklankan sesuatu yang dia pengen gitu ya. Harus bener-bener konfirmasi dulu ke yang punya nih. Ya. Nah ini kalau secara desain sama ya, berarti persis ya? Sama Pak. Bedanya, oh ini agak masuk ya layarnya ya? Ini karena dia memakai teknologi infrared, ya ada frame-nya ke dalam. Kalau ini kan, ini nggak ada. Oh ya iya ini kan flat nih, ini flat non touch screen, hanya tempered glass-nya. Tapi kalau ini dia pakai teknologi infrared, jadi agak masuk ke dalam. Karena ada frame-nya seperti itu. Jadi di bagian sini kemudian kalau dilihat dengan detail ya, di sini tuh ada sensor infrared. Ya, di bagian dalam sini, di bagian frame-nya. Ya. Yang tujuannya emang untuk responsif ininya ya, respon sentuhannya. Betul, untuk menandakan posisi X dan Y di mana jari kita touch. Gitu, X dan Y ini anak desain tahu pasti ya. Tapi emang pas gue sentuh seperti ini, touch-nya responsif banget. Jadi nggak ada delay-delay gitu, enak loh. Bahkan ini gue coba untuk pakai kuku nggak apa-apa ya Pak? Bisa. Masih bisa loh, masih pakai bisa. Kuku. Handphone sekarang aja jarang gitu yang bisa pakai kuku. Betul. Oke keren. Dan ini adalah contoh dari satu konten ya, ayoklik.com aja. Ya. Untuk lebih dari satu konten bisa juga kan Pak ya? Bisa. Kita bisa bikin layoutnya lebih dari satu konten. Maksimal berapa? Unlimited. Unlimited semaksimal dari storage dari device-nya. Oh gitu. Berarti untuk satu ini storage-nya berapa? Storage-nya 8 GB. Oh 8 GB udah banyak sih, udah lebih dari cukup ya. Udah banyak lah video yang bisa di publish ke dalam gitu ya. Dan ini contohnya kita lagi share, ini apa namanya Pak? Share screen kah atau apa kayak gini Pak? Oh ini kita lagi bikin konten konten slide yang sequential. Jadi setiap kali 15 detik dia akan ganti konten gitu. Jadi di sini kita bikin 3 konten ya, per 15 detik dia akan pindah ke konten yang selanjutnya. Nah setelah konten ketiga dia akan move ke first konten lagi seperti itu Pak. Dan lagi-lagi bisa unlimited, jadi bisa banyak banget. Unlimited bro, ya. Oh, oke keren banget. Ini udah Pak bro. Pak bro. Bingung. Dan ini ada contoh tadi kita pasang Ayoklik dan 2 konten dari Kobas Entertainment ya. Kalau misalnya kita setting paling cepet itu berapa detik? Ini kan 15 detik. Ya. Kalau kita setting 2 detik bisa juga gitu? 2 detik oke, kita bisa bikinkan 2 detik, cuman biasanya enggak ini ya. Kontak mata kita untuk melihat konten dan membaca dan menyerap isi kontennya itu kan nggak cukup 2 detik ya. Ya kisarannya 10 sampai 15 detik itu normalinya seperti itu. Ya apalagi kalau Indonesia kan darurat membaca ya, kayaknya 2 detik kurang ya gitu. Apalagi ada videonya ya bro. Iya jadi bacanya nggak fokus entah video atau teks-teks yang di bawah ini gitu. Jadi disarankan biasanya berapa sih Pak kalau pasang iklan seperti ini? Durasinya 10 sampai 15 detik. 10 sampai 15 detik ya. Tanpa video yang terlalu panjang ya. Gitu. Kalau videonya mau ditampilkan full video kita bisa, biasanya kalau video kan paling maksimal orang lihat semenit ya. Iya kan? Bener, biasanya pas orang lewat doang aja kan. Orang lewat seperti itu. Tapi, nah buat konten-konten creator bikin konten 1 menit tapi yang
memanjakan mata dan menarik seperti kontennya Kobas Entertainment gitu. Ya kan? Nih kayak gini kan menarik banget ya kan. Nah, kemudian kita bisa lihat di file formatnya nih. File formatnya ini kan seperti ini video. Ini video. Video, Ya. formatnya bisa MP4. Bisa MP4, ya. Kemudian 3GP udah nggak zaman ya, Pak? Oh, udah nggak zaman. 3GP udah nggak zaman. Zaman Bisa saya tuh AVI dan tergantung yang paling dipakai adalah sekarang MP4. MP4. Karena compress file size-nya itu lebih kecil dan hasilnya maksimal. Hasilnya Seperti maksimal itu. ya? Banyak dipakai. Untuk resolusi? Untuk resolusi yang disupport dari kedua unit ini, Iya. itu adalah full page-nya itu adalah Full HD. Full HD bisa Ya, Full HD. Boleh majuan dikit, Pak? Nanti Boleh. lama-lama mentok kita ke belakang ya. Oke, keren banget. Dan ini berarti kan video, berarti Ya. bisa ngeluarin audio juga dong harusnya ya? Bisa, audio juga bisa. Oh, kita tes boleh nggak, Pak? Boleh. Audionya? Ya. Pakai apa kalau kita nyalain Oke. audionya? Jadi kan di depan tadi udah saya bilang nih untuk audio itu kita bisa remotely ya. Ya, remotely. Nah, ini remote-nya ya, Pak ya? Ya, Kita betul. akan coba untuk tampilkan audionya ya dari si device ini. Kita deketin sensornya dulu. Nah, ini dari 0 ya. Volumenya kita coba sampai berapa ya? Kira-kira sampai Mas audio mainnya keberisikan ya. Segini, Mas? Ya, cukup. 60. Wih, Ya, iya. udah muncul suaranya. Cukup keras ya. Ini baru volume ke dari 60 ya? 60 sekian ya. 60 sekian. Nanti maksimal kan ada di 100 ya. Berarti bisa lebih besar lagi ya audionya. Jadi cocok buat ditaruh di pusat keramaian. Ya, public space. Public space. Public Akan menarik space. perhatian gitu. Anjay, toko online paling Indonesia. Ayo klik ya. Oke, cukup ya, kita kecilin ya. Kita kecilin. Ntar kita nggak fokus ngobrol. Selain untuk volume, remote ini buat apa aja nih, Pak? Ini remote ini juga untuk on off ya. On off, Saya lihat nih. device-nya ini ya? Betul. Kita bisa power nih, misalnya power ya. Coba power. Nah, dia auto shutdown. Oh, auto ada shutdown. ada ininya, ada time untuk shutdownnya. Gitu. Begitu juga dengan yang non touch Countdown. ini ya? Sama. Sama aja. Ini satu Sama. remote. Mereka Ini satu remote. Ya, Oh, satu remote. Karena dari satu brand yang sama, remote-nya satu. Oh, Seperti oke. itu. Kalau misalnya kita nggak ada remote-nya nih, amit-amit hilang, bisa di setup dari program lain nggak atau dari device lain gitu? Kalau remote-nya hilang, kita masih tetap bisa dari CMS-nya itu. Dari CMS-nya? Dari CMS-nya Oh, yang kita berarti bisa kontrol. ada satu aplikasi yang dimainkan secara jarak jauh mungkin dari Betul, laptop. itu yang untuk publish kontennya, untuk bikin layout kontennya. Di situ ada juga fitur untuk on dan off. on dan off. On off, ngatur volumenya juga bisa. Kemudian juga kita bisa publish konten dengan schedule. Jadi misalkan saya mau nyalakan unit ini di jam 7 pagi. Kemudian Oke. saya mau off-kan unit ini di jam 7 malam. Kita bisa set di situ. Oke, ini kita Seperti nyalain itu. lagi ya, Pak? Kita nyalain lagi. Tinggal ya. powernya aja ya? Powernya, ya. Oke. Tapi untuk setup konten di jam-jam tersebut itu di-schedulein dulu berarti? Di Bisa, Pak, schedulein ya? dulu, ya. Oh iya lo Android powerednya. Oke, berarti dari satu device bisa sampai berapa device lagi? Misalnya dari satu laptop kita bisa setting ke banyak produk ini, banyak good view. Kalau yang pernah kita set ya, sebenarnya tergantung dari kemampuan dari server cloud-nya. Ya kan? Oh, pakai cloud ya? Pakai cloud-nya. Oke. Jadi si CMS ini tadi running-nya under cloud seperti itu. Platformnya platform cloud. Jadi kalau ditanya berapa banyak yang bisa di-serve oleh si server cloud tadi, berapa banyak device, berapa banyak digital signage, itu sebenarnya unlimited tergantung dari si servernya gitu. Oke. Mau Paling banyak, 500, paling banyak ya, mau biasanya berapa sih kalau paling banyak? kita pernah deploy sampai 200-an. 200. 200-an unit gitu, seperti itu. Nah, tapi kemampuan yang kita set itu bisa 500 device gitu. 500 sampai 1000 device tergantung dari si spesifikasi dari cloud server itu sendiri. Oke, Seperti jadi itu. mantep nih buat perusahaan-perusahaan ya yang butuh device seperti ini, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Ya. Good View ini. Betul. Lagi buat menampilkan produk-produk kalian kayak produk-produknya Big Pro 5 yang keren ini bisa pakai ini kan. Gitu. Apalagi setupnya gampang, cuman masukin
ke satu device aja nih, kayak Mas ini lagi ini ya, lagi set program ini. ya, Tadi lagi juga bikin layout. Tadi juga gue minta untuk masukin tadi Kobas Entertainment dan itu cepet banget ya, masukin videonya nggak nyampe semenit udah masuk 2. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk pembelian nih Pak, kira-kira ini harganya berapa sih buat satu unit ini? Untuk harganya itu around ya, kalau ditampilkan di website ataupun di katalog yaitu sekitar 30-an ya. 30-an something lah gitu. 30-an something. Kalau Yang yang itu non-touch, belakangnya juta. ya Bukan nggak ribu. mungkin 30.000 ya. Tusuk gigi ya sekarang mahal banyak. Kalau yang non-touch berapa? Kalau non touch itu harga yang non touch biasanya lebih rendah dari yang touchscreen. Oh iya bener ya, biasanya lebih murah daripada yang Touchscreen. Dan biasanya ini target pasarnya emang bukan ke individu atau masyarakat umum ya, emang untuk perusahaan gitu kan. Makanya dengan mengeluarkan budget demikian pasti akan baliknya lebih banyak lagi. Karena produk-produknya bisa langsung terlihat jutaan mata di tempat umum. Betul. Karena kita punya beberapa size, jadi kita punya range harga. Jadi yang saya infokan di sini ya nggak fix gitu. Ada beberapa size di size 43, 49, 55 inch itu dari range harga 30-an sampai 40-an seperti Ya, itu. jadi relatif ya untuk harga ya. Ini range yang ini untuk ukuran tadi 49 inch. Seperti itu. Berarti ada yang di bawah dan lebih advance lagi ya untuk produk Kalau Woodview? ukuran yang saat ini ada hanya di 49 sampai 55 inch. Oke, 50, Gitu. 55 Kalau untuk inch. 43 itu sebenarnya sudah discontinue, tapi untuk volume size kita masih bisa provide gitu. Tapi untuk produk standarnya udah nggak ada, udah 49 sama 55 aja. Seperti itu. Oke, nice banget. Nah, untuk produk ini, Pak. Produk ini nih, Bro Raffi. Siapa tadi Bro Ferry? Kok Raffi sih? Majuan dikit boleh, Bro. Nah, ini dia kira-kira keunggulannya dari produk-produk lainnya apa? Biar teman-teman yang punya koneksi untuk perusahaan, pemerintahan, biar beli nih produk nih. Oke. Keunggulan produknya. Kalau keunggulan produknya sendiri, kalau digital signage sudah pasti dia harus connection-nya harus centralized. Jadi yang diinfo tadi one to many, koneksi pakai wifi, ya kan, cukup simple kita publish kontennya. Kemudian untuk after sales-nya. After sales? Ya, kalau kita bilang untuk digital signage mungkin di luaran banyak brand-brand lain ya seperti itu. Tapi yang support after sale sama support untuk seperti create kontennya gitu kan, untuk troubleshoot-nya seperti itu. Di kita punya key features-nya seperti itu, selain dari key features dari hardware-nya sendiri seperti itu. Jadi after sales-nya kita bisa support sampai extended warranty sampai 3 tahun gitu kan. Tapi standarnya 1 tahun ya. 1 tahun. Ya, Bro. Okay. Ya, gitu. Oke, itu tadi Kuburan Kumendin. Penjelasannya sudah menurut gue udah lengkap banget ya dari Bro Ferry ini. Dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di sini nih. Oke, ya kalau gitu cukup ya. Ya kalau gitu terima kasih Bro Ferry ya sudah menjabarkan banyak banget nih soal digital signage system yang pastinya teman-teman pasti kepo. Karena gue sendiri kalau ngelihat produk ini di tempat pusat pembelanjaan, di bawah juga Raja C punya gitu, kepo, pengen pencet, pengen tahu nih operasinya gimana sih. Ternyata sesimpel itu. Ya, simple. Yap. Oke, terima kasih Bro Ferry sudah mampir. Oke. Jadi sampai jumpa kita nanti di lain kesempatan ya. Terima kasih Kumpulan Kuning, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Kita pengen unboxing dan review produk apa lagi. Boleh juga follow Instagram gue di @yugo.kings. Kalian bisa DM Instagram gue buat request-request. Bang, besok request ini dong, follow ini, unboxing ini, review ini, boleh banget. Kalau gitu gue Yugo Kings pamit, Bro Ferry juga pamit ya. Pamit ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and goodbye. Kalian juga bisa temukan di Tokopedia dengan membuka Raja IT Official Store.